Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nia Manis Fitriani dari program studi ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai digital police. Nah, di mana di tengah hiruk-pikuknya kota yang mulai terbangun, layar ponsel menyala satu persatu, di mana data itu bergerak secara cepat, menembus udara, menghubungkan manusia, layanan publik, bisnis, bahkan keputusan sehari-hari. Nah, di mana dunia itu kini tidak hanya hidup di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital yang tidak pernah tidur. Namun, di balik semua kemudahan itu muncul satu pertanyaan penting, yaitu siapakah yang memastikan bahwa dunia digital itu tetap aman, adil, dan bermanfaat bagi kita semua. Disinilah digital police hadir, di mana ia itu bukan hanya sekedar aturan tertulis, tapi juga melahirkan fondasi bagaimana teknologi itu digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, di mana kebijakan digital itu bekerja dengan 3 pilar utama. Yang pertama yaitu akses digital, di mana tidak semua orang memiliki internet yang memadai. Padahal tanpa akses, seseorang itu tidak bisa ikut berpartisipasi dalam ekonomi, pendidikan maupun pelayanan publik digital. Nah, maka kebijakan itu harus memastikan konektivitas merata dari kota hingga ke pelosok desa. Yang kedua yaitu keamanan cyber, di mana di ruang yang tidak terlihat ini, ancaman itu bisa datang dari kapan saja dan di mana saja, seperti serangan cyber, pencurian data, hingga manipulasi informasi. Kebijakan digital itu berperan sebagai benteng yang menentukan bagaimana negara itu melindungi warganya dari ancaman yang tak kasat mata. Yang ketiga yaitu tata kelola data dan privasi. Nah, di mana setiap jejak digital yang kita tinggalkan adalah informasi yang berharga. Nah, di mana kebijakan digital mengatur siapa yang boleh mengumpulkan data, bagaimana data itu tersimpan, dan sejauh mana data itu dapat digunakan. Nah, ini memastikan bahwa teknologi tidak menyalahgunakan privasi manusia. Namun, kebijakan digital itu bukan hanya urusan pemerintah, di mana ini adalah suatu proses kolaboratif yang dimana pemerintah itu menetapkan aturan, industri yang menciptakan inovasi, dan masyarakat yang menjadi pengguna sekaligus pengawas. Nah, di mana ketiga itu termasuk ekosistem yang saling berkaitan agar transformasi digital itu berjalan secara inklusif dan bertanggung jawab. Nah, meskipun begitu, tantangan terus bermunculan, di mana teknologi itu bergerak secara lebih cepat daripada kebijakan yang mengatur. Nah, di mana di satu sisi hadir peluang ekonomi digital, UMKM yang naik kelas, layanan publik yang lebih efisien, dan masyarakat yang makin melek akan teknologi. Nah, tapi di sisi lain juga muncul ancaman baru, yaitu seperti disinformation, ketimpangan digital, serangan cyber, hingga dominasi perusahaan teknologi besar dalam menguasai data. Nah, di mana ini semua itu menuntut kebijakan digital yang adaptif dan responsif. Nah, pada akhirnya teknologi itu mungkin diciptakan oleh manusia, tetapi dari arah dunia digital ditentukan oleh kebijakan yang mengendalikan. Dan masa depan itu berada di tangan kita sekarang.